sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia. Hiduplah sangkakan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan selamat naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out, and right now, and I know you're able. My God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail.
Ya, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Terima kasih kepada tim Praise and Worship atas pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong soal persembahan, beberapa hari yang lalu saya ikut ibadah online pemuda bersama dengan Kare dan Kak Friska. Seperti biasa, Kak Friska memberikan firman Tuhan yang sangat menguatkan. Firmannya ada di Ibrani 13 ayat 5. Saya bacain ya Bapak Ibu ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin ya Bapak Ibu. Banyak banget sebenarnya masalah timbul karena di dalam diri kita itu gak pernah ada rasa cukup. Kemarin itu contohnya kalau kita gak cukup sama istri, gak cukup sama suami, gak cukup sama pasangan, itu biasanya kita mulai lirik-lirik yang lain. Mulai kita lirik, Edo ngelirik istri saya juga ngelirik yang lain. Jadinya lama-lama gak ada habisnya, kita kurang terus. Bahkan gak sedikit juga orang-orang yang jadinya selingkuh. Ada juga orang-orang yang gak merasa cukup sama barang-barang yang dia punya. Contoh nih, gila iPhone udah nyampe 11, gua nomor 1 aja gak punya, wujudnya gak pernah lihat. Akhirnya udah penghasilan pas-pasan, pengen punya iPhone 11. Saya minjem Edo pinjem Riko pinjem Paucup pinjem siapa, semua satu gereja minjem buat punya iPhone 11. Repot, gak cuma repot buat diri sendiri, ngerepotin satu gereja. Ada juga orang yang gak pede sama dirinya sendiri karena dia gak merasa cukup sama dirinya sendiri. Contoh, bro lu kayaknya cocok nih punya YouTube channel. Wah bro, tapi gue bukan Ben Joshua men, gue gak ganteng. Gue ini hitam bro, gimana nanti subscriber cuma 2, bapak sama ibu gue doang. Yang view jangan-jangan cuma gue doang. Iya kan cuma 1 view-nya, gimana gue mau bikin YouTube channel. Padahal sebenarnya kalau dia mulai, pasti subscribernya melebihi Atta Halilintar. Wah kita kan gak tahu. Apalagi sekarang zamannya apa nih? Zamannya lagi skincare, jualan skincare. Waduh, ya kan. Tapi begitu ditawarin opportunity untuk jualan skincare, kita udah gak pede. Gila gue gak cantik men. Muka gue aja udah jerawatan, gimana gue mau meyakinkan cewek-cewek lain untuk pakai skincare gue. Sayang banget, padahal sebenarnya kalau dia merasa cukup sama dirinya sendiri, pasti banyak pintu terbuka yang Tuhan berikan buat dia. So makanya pada siang hari ini Bapak Ibu, saya mau kita sama-sama yuk kita belajar punya rasa cukup di dalam diri kita, apa yang kita punya. Jadi kita bisa memberikan persembahan hari ini dengan rasa cukup dan syukur karena apa yang udah Tuhan berikan buat hidup kita sampai detik ini. Coba deh Bapak Ibu lihat aja di kamar nih sebentar, lihat di kamar, lihat rumah, di rumah barang-barang yang di rumah, orang-orang yang Bapak Ibu kasih, coba deh dilihat semua. Saya yakin 100% kalau apa yang Bapak Ibu punya sampai detik ini pasti cukup. Jadi yang gak cukup itu diri kita sendiri. Yuk mari sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin memberikan terbaik buat Tuhan, bisa memberikan mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa Surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami sudah bisa ada sebagaimana ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa punya semua apa yang kami punya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa punya keluarga, kami bisa punya uang di dompet, kami bisa punya rumah, kendaraan, semuanya itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun pekerjaan kami mungkin gak enak, tapi kami masih punya pekerjaan di mana semua orang lagi susah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hari ini memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari kita memulai pujian penyembahan lagi sambil kita menyambut firman Tuhan. Tuhan memberkati.
shelter, strong tower, my very present help. You are deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. My very present help in time of Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik banget. Amin Bapak Ibu sekalian. Dalam masa-masa kita work from home, kita bekerja dari rumah, kita tidak merasakan Tuhan meninggalkan kita. Tapi justru sebaliknya, kita lebih banyak waktu lagi untuk bergaul bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang baru lagi, yaitu rooted atau berakar. Rooted atau berakar. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, supaya kita berakar. Bukan saja berakar dalam untuk menjaga supaya kita bisa, pohon itu bisa berdiri teguh, tapi berakar dalam menghisap semua makanan yang sehat, segala sesuatu yang menguatkan pohon itu, memberikan nutrisi kepada pohon itu, dan pohon itu akan bertumbuh tinggi dan berbuah lebat dan menjadi berkat untuk banyak orang. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, di bulan lalu selama 2 bulan kita belajar mengenai contentment, tentang kecukupan, tentang puas, tentang kepenuhan. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai berakar. Berakar dan berakar. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari ibadah, di mana kami boleh beribadah lagi melalui online. Firman Tuhan boleh diberitakan, semua kami yang ada di rumah boleh mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Khususnya kepada hamba dulu, supaya hamba boleh jadi berkat untuk sesama kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapak yang baik. Sembunyikan hamba di belakang salib Kristus, biar hanya salib Kristus saja yang nampak. Biar hanya Yesus saja yang nampak. Dan hanya Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga. Ya, justru di saat orang work from home, mereka keluar pada saat-saat tertentu, khususnya pada weekend, mereka keluar untuk berolahraga. Ada yang lari, ada yang bersepeda di jalan raya, ada yang bersepeda ke gunung-gunung. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan. Dan ini sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga imunitas kita, untuk menjaga supaya kita sehat Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Di anggota kita, jemaat kita juga banyak sekali. Ada komunitas sepedanya. Dan saya melihat foto-fotonya luar biasa. Komunitas kita sungguh luar biasa. Dipimpin oleh suami istri yang sudah sangat akrab dengan olahraga sepeda ini. Bapak dan Ibu Ray dan Friska Rorimpande. Luar biasa. Amin. Satu hal yang kita pelajari. Manusia sekarang, terlepas dari apa yang tadi saya sampaikan tentang meningkatkan imunitas tubuh olahraga itu ya. Tapi manusia sekarang lebih dari itu. Mereka mulai memperhatikan akan bentuk tubuhnya. Mereka mulai membuat tubuhnya
lebih besar. Mereka mulai membuat bentuknya, otot-ototnya lebih keluar lagi. Dan supaya kelihatan lebih indah lagi. Dan ini nggak salah Bapak Ibu sekalian. Ini nggak salah. Semuanya baik. Sepanjang itu semua masih dalam batasan-batasan yang normal, semuanya baik. Semuanya baik. Yang lebih heran lagi Bapak Ibu sekalian, pada saat sekarang ini kita melihat bahwa bukan saja tubuhnya, tetapi mulai saintis, mulai para ilmiawan mulai mencari jalan untuk membuat tubuh ini lebih sempurna lagi. Tubuh ini lebih sempurna lagi. Mereka apa yang dikatakan namanya aliran transhumanist, ya, or human enhancement. Para saintis ini berusaha untuk mencari bagaimana supaya tubuh ini bisa lebih kuat lagi. Tubuh ini bisa lebih pintar lagi. Bisa lebih cepat lagi. Semuanya direkayasa tubuh kita. Ya, tubuh kita direkayasa dengan teknologi. Supaya apa? Supaya semuanya bisa lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi, lebih cepat, dan tahan terhadap semua sakit penyakit. Dan ini namanya bioengineering atau bioteknologi dan nanoteknologi, ya, yang merekayasa dan mencoba DNA kita diperbaiki, dirubah, ditingkatkan. Wow, luar biasa. Semuanya ini dilakukan Bapak Ibu sekalian supaya tubuh manusia ini bisa lebih kuat, lebih tahan lama, lebih sehat, lebih segala-galanya. Bahkan kemarin saya baca bahwa sekarang sedang diselidiki. Ya, kita sudah sering baca ini. Bagaimana untuk meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa universitas terkemuka di Amerika mempelajari bagaimana. Salah satunya adalah apa? Orang harus banyak tertawa. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Mereka baru tahu sekarang Bapak Ibu sekalian. Padahal firman Tuhan sudah lama mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi semua sekarang yang dilihat adalah tubuh outside. Tubuh luarnya saja. Yang berusaha untuk diperbaiki, dikuatkan, dibuat lebih indah lagi. Belum lagi yang operasi plastik. Belum lagi dengan botox. Belum lagi dengan segala macam untuk membuat orang lebih cantik, lebih cakep. Bukan saja wanita. Laki-laki juga banyak. Saya sepanjang itu masih dalam batasan normal, it's fine. Saya tidak menentang itu. Tapi yang saya ingin sampaikan pada hari ini, ada yang lebih penting lagi. Tubuh yang harus kita perhatikan, yaitu tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita yang harus kita perhatikan lebih lagi, Bapak Ibu sekalian. Semua itu, semua yang dilakukan orang untuk meningkatkan dan memperbaiki tubuh jasmani ini, untuk kebaikan dan keindahan tubuh jasmani kita saja. Namun kita sebagai orang percaya, kita harus lebih mementingkan pertumbuhan iman dan roh kita, karena tubuh ini akan binasa. Firman Tuhan katakan, tapi roh kita akan kembali ke rumah Bapa. Nah, itu yang harus kita bicarakan Bapak Ibu sekalian. Tubuh ini sekeren-kerennya, secakep-cakepnya, seganteng-gantengnya, se-six-pack-nya. Tapi waktu Tuhan katakan sudah selesai waktumu, dia akan masuk dalam kotak, dia akan dimasukkan dalam kubur, dan tubuh itu akan selesai kembali menjadi tanah. Tapi roh kita, Bapak Ibu sekalian, roh kita akan kembali ke penciptanya. Dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kita harus jaga supaya roh kita, waktu dia kembali, dia pulang ke rumah Bapa, bukan ke tempat lain.
Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Oleh karenanya, pada pagi hari ini saya akan banyak bicara mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga, membuat supaya roh kita betul-betul terjaga, terbina, terpelihara dengan sehat. Dan akhirnya itu berkenan kepada Bapa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 34, ayat 53, 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini, tubuh ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan oleh kemenangan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini juga menekankan bahwa yang membuat kita berhasil bukanlah tubuh jasmani kita, tapi justru roh kita lah yang diam dalam tubuh ini. Itu yang menentukan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Oleh karena kita harus kembali mempelajari, kita harus kembali memperhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Tubuh sehat penting. Tapi lebih penting adalah roh yang sehat. Amin. Roh yang melekat kepada Allah. Roh kita yang bersatu dengan roh Allah. Yang firman Tuhan katakan, melekat kepada Dia. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian. Itu jauh amat sangat lebih penting. Oleh karena pada pagi hari ini, saya akan berbicara banyak mengenai iman dan roh kita. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun iman dan roh kita, merubah budi kita, membuat kita menjadi orang yang hidupnya lebih baik dan lebih berkenan kepada Allah, dan mendapat pengasihanan dan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Itu yang jauh lebih penting. Amin Bapak Ibu sekalian. Sekarang bagaimana caranya? Sekarang gimana caranya sih? Supaya kita bisa menjaga iman kita. Menjaga roh kita. Tubuh roh kita dapat kita jaga. Supaya sehat. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Yaitu kita harus tahu kembali kepada identitas kita. Siapa kita ini? Dari mana kita datangnya? Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengerti itu, beres semuanya. Kalau kita mengerti siapa kita dan dari mana kita datangnya, maka kita tahu kunci, rahasia daripada keberhasilan hidup ini. Daripada keberhasilan bagaimana kita bisa menjaga kehidupan roh kita yang menguasai tubuh kita. Saya selalu berdoa Bapak Ibu sekalian. Setiap pagi saya selalu berdoa. Tuhan, biar roh Tuhan yang ada dalam hatiku menguasai pikiranku dalam aku melakukan seluruh kegiatanku sepanjang hari. Sebab manusia Bapak Ibu sekalian selalu berjalan dengan logika. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Jadi bukan logika kita yang memimpin kehidupan kita. Tapi roh yang tinggal dalam hati kita. Itu yang memimpin kehidupan kita. Dia yang menginstruksikan apa yang harus kita lakukan. Apa yang otak kita harus lakukan. Karena kita anak-anak Tuhan dipimpin oleh roh. Hidup di dalam roh. Dan dipimpin oleh Dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Caranya tadi adalah kita harus Bapak Ibu sekalian resemble ya, atau mencontoh, menjadikan seperti atau menyamakan sama bahwa kehidupan kita dengan Kristus Yesus. Kita katakan, nggak mungkin dong Pak Nino, mana mungkin, kita manusia. Dan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Nggak mungkin dong, saya kan manusia terbatas. Dan Allah itu Allah.
Yesus itu Allah. Nggak mungkin saya bisa seperti Allah. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Ini kunci yang hakiki yang harus kita ketahui. Bahwa Bapak Ibu sekalian, memang benar kita adalah manusia. Tapi kita harus tahu bahwa kita diciptakan Allah segambaran dengan Allah. Wow. Kalau kita baca firman Tuhannya begini. Kejadian 1 ayat 27 Bapak Ibu sekalian. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia, menciptakan kita menurut gambarannya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sewaktu kita manusia diciptakan, waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu tanah itu diambil, Allah menciptakan kita segambaran gambar Allah. Dan waktu Allah mengembuskan nefasnya ke dalam manusia, ke dalam tanah itu, maka manusia mempunyai roh Allah yang ada di dalamnya. Wow. Wow. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa kita adalah gambaran, segambarannya. Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, menurut gambar Allah diciptakannya. Itu sama dengan kita fotokopinya. Itu sama bahwa kita adalah apa namanya? Kembarannya Allah. Kita diciptakan segambaran dengan Allah. Jadi kita tahu identitas kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita mengetahui hal ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, gambaran Allah ini, ciptaan Adam yang adalah gambaran Allah ini, yang sama seperti Allah ini, harus kehilangan akan identitasnya. Satu Adam jatuh. Kalau firman Tuhan mengatakan, karena dosa, Adam kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran Allah hilang. Identitas Allah hilang dari manusia. Kita menjadi manusia yang tidak punya hubungan lagi bersama dengan Allah. Tidak punya kuasa lagi seperti Allah. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Kejadian, waktu Allah menciptakan, Allah bukan saja menciptakan, tapi Allah memberikan kuasa kepada manusia itu. Kuasa kepada manusia. God gave the power untuk menguasai bumi dan segala isinya. Wow. Wow Bapak Ibu sekalian. But the sin yang dilakukan oleh Adam menghilangkan semua kuasa, identitas, dan status kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai segambaran dari Allah. Itu yang membuat akhirnya apa? Kita tidak punya kuasa lagi. But there's a good news Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan, waktu kita bertobat dan waktu kita mengaku kembali bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita kembali diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita diberi kuasa lagi untuk menjadi anak-anak Allah. Nah sekarang, sewaktu kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita harus resemble kembali. Kita harus berusaha kembali supaya kita mendapatkan identitas itu kembali. Kita harus perjuangkan. Kita firman Tuhan katakan kita harus melakukan pembaharuan budi. Kita harus melakukan mematikan semua keinginan daging.
Dan kita harus betul-betul menumbuhkan keinginan roh kita. Melakukan akan buah-buah roh itu. Yang selama ini sewaktu kita belum mengenal Allah. Lebih baik kita melakukan kedagingan-kedagingan kita. Bapak Ibu sekalian. Setelah kita diselamatkan, terjadi proses pembaharuan budi. Supaya kita dapat kembali memiliki personality daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita perlu resemble. Kita harus mencontohi, kita harus robah akan kehidupan roh kita. Kita harus resemble. Resemble itu artinya mencontohi. Atau lebih tepatnya lagi, to reassemble. Reassemble. Kalau assemble itu artinya menata, membuat, memperbaiki, menjadikan menjadi utuh. Itu assemble. Kalau resemble artinya membuat kembali untuk menjadi sama dengan penciptanya. Dengan orang, dengan objek yang kita mau, kita sama sepertinya. Oleh karenanya kita harus berusaha dalam kehidupan kita. Untuk terus menerus melakukan apa yang namanya resembling God in our life. Resembling God in our life. Merubah tata pemikiran kita dengan pemikiran Kristus. Merubah cara berpikir kita untuk semakin hari semakin seperti Kristus. Merubah hati kita supaya hati kita semakin hari semakin seperti Kristus. Ada yang bisa mengatakan, saya nggak bisa. Bisa Bapak Ibu sekalian. Ingat yang saya tadi sampaikan. Bahwa kita awalnya adalah manusia yang diciptakan segambaran dengan Allah. Tapi karena dosa membuat kita hilangkan gambaran Allah itu. Tapi sewaktu kita mulai membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Sewaktu kita bertobat dan menjadi anak Allah. Kita akan kembali sedikit demi sedikit. Menjadi lagi identitas kita sebagai segambaran dengan Allah. Wow. Itu bisa dilakukan. Dan Yesus sudah melakukannya. Yesus sudah mencontohkannya. Waktu Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia dicobai sama seperti kita dicobai. Bedanya satu, Bapak Ibu. Yesus tidak berbuat dosa. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus mencontoh Yesus, Bapak Ibu sekalian. Kita harus resembling God in our life. Kita harus mulai menata kehidupan kita. Supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dari kita yang dulu yang lost. Sekarang kita sudah ditemukan. Maka kita harus merubah kehidupan kita. Merubah kehidupan kita. Dari yang tidak baik. Menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Yang saya selalu katakan. Hari ini. Kita harus menjadi orang yang lebih baik pada hari kemarin. Dan besok. Kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu sekalian. Resembling mean. I want to be like you, God. Dan itu bisa. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Waktu kecil, waktu kita belajar naik sepeda, wah jatuh bangun. Iya kan Bapak Ibu sekalian? Akhirnya kita bisa naik sepeda. Umur 4, mulai naik sepeda 5, 6, wah menikmati 7, mungkin 10, 12 naik sepeda. Tapi setelah SD, kita sibuk dan kegiatan kita yang lain. Kita nggak pernah naik sepeda. Kita tidak pernah sentuh sepeda lagi. Nah, waktu sekarang, waktu mulai orang main sepeda lagi, kita coba sepeda lagi. Bisa nggak naik sepeda, Bapak Ibu sekalian? Bisa nggak? Iya, benar. Bisa, otomatis bisa.
Karena apa? Kita sudah pernah bisa naik sepeda. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau saja kita mengetahui bahwa identitas kita siapa, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan segambaran dengan Allah, maka kita akan bisa kembali menjadi anak-anak Allah yang berkelakuan, identitas sebagai anak-anak Allah atau sebagai Allah-Allah kecil. Dan Yesus sudah mencontohi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya, luar biasa Tuhan. Amin. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikutinya. Bahwa kita harus resemble God, kita harus kembali lagi mencontohi, kembali kepada identitas kita sebagai anak-anak Allah yang diciptakan sebagai gambaran. Kita bisa mengerti ya, kalau kita dulu sudah pernah bisa naik sepeda, walaupun sudah 30 tahun nggak pernah naik sepeda, kita pasti bisa lagi naik sepeda kalau kita sudah naik sepeda sekarang. Karena kita sudah pernah naik sepeda. Tapi orang yang belum pernah naik sepeda, suruh naik sepeda sekarang, wow, jatuh terus. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. It's about resemble Bapak Ibu sekalian. Resemble. Saya punya satu kesaksian. Waktu ulang tahun saya tahun ini, Josa menuliskan sesuatu di IG-nya. Dan saya sangat sekali senang dan saya sangat sekali terharu. Ini IG-nya seperti ini. IG-nya ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau buka IG-nya Josa, ya, lihat ada foto ini di bulan Maret, buka deh. Josa tulisnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. It took me a while to realize that the older I get, the more I resemble the old man in this picture. Took me even longer to realize that our similarities go far beyond our physical traits and down to the smallest detail that only our OCD self would notice. Kind of scared me, to be honest. But if I can grow to attain anything remotely resembling the contentment, wisdom, and success He so gracefully earned, it would be my greatest achievement. Happy 60th birthday, boss. Ini komen yang dia taruh di IG, ya, dia taruh di IG tanggal 18 Maret waktu saya ulang tahun. Artinya begini, membutuhkan saya waktu untuk akhirnya menyadari bahwa semakin hari saya ternyata menjadi seperti orang yang digambar ini, yaitu saya. Bahkan membuat saya semakin hari semakin menyadari bahwa kesamaan kami bukan saja ya secara fisik, tapi mulai sifat-sifat kami sudah mulai kelihatan semakin hari semakin sama, kata Josa. Tetapi Josa katakan demikian. But if I can grow to attain anything remotely, tapi apabila saja saya bisa mencontohi, ya, to resemble, menghidupi seperti apa, yaitu contentment-nya, kepenuhannya, wisdom-nya atau hikmatnya, dan suksesnya yang dia peroleh karena kasih karunia Tuhan, itu akan merupakan suatu keberhasilan saya yang luar biasa. I'm proud of you, son. I'm proud of you. Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan maksudkan. Inilah yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Apabila saja saya bisa menjadi kembali seperti Adam mula-mula yang diciptakan Allah segambaran dengan Dia. Yang diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya.
Itu yang harus kita kejar, Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita buat menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Untuk kembali kepada identitas kita sebagai anak Allah yang diciptakan sesuai dengan gambarannya. Dan kita nggak bisa bilang kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya karena Kristus, Yesus Tuhan kita, waktu dia menjadi manusia dan waktu dia 100% sebagai manusia, dia bisa melakukannya. Oleh karenanya, bahkan Yesus bilang, kita akan bisa lebih lagi daripada apa yang Yesus sudah achieve. Wow. Wow. Wow, what an encouragement. What merupakan satu dorongan. Satu kepastian yang Tuhan berikan bahwa kita bisa achieve to resemble our life back menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini dia. Ini dia. Kristus katakan, kalau engkau sudah lahir baru dan engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau sudah disebut sebagai anak-anak Allah, maka engkau wajib untuk resemble yourself, untuk membuat dirimu menjadi hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Itu yang namanya proses resembling, Bapak Ibu sekalian. Itu proses dari kita kembali membangun kehidupan kita. Untuk kembali menyerupai anak-anak Allah. Jadi kita harus mempersonifikasi Yesus. Bagaimana caranya adalah dengan bergaul dengan firman-Nya. Ya kan? Bergaul dengan firman-Nya. Nah inilah maksud saya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita bisa meresemble, kita bisa menata kehidupan kita. Kita bisa buat kita kembali menjadi anak-anak Allah yang segambaran dengan Allah. Kita harus tinggal dalam firman-Nya. Kita harus berakar dalam firman-Nya. Dan kita harus dibangun dalam firman-Nya. Amin Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Kolose 2. Ya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atasnya. Supaya apa? Supaya kita kembali ke identitas kita. Kita nggak bisa Bapak Ibu. Kayak mie instan. Ya. Nggak bisa kita bertobat langsung menjadi anak-anak Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa. Itu semua harus dibentuk. Harus ada proses. Dan proses inilah yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6. Kita harus hidup tetap di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Dia. Dan kita harus dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat 6. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Nanti mungkin pada saat sekarang ini saya nggak akan bicara khusus mengenai berakar. Ya, saya akan pada
episode yang berikutnya saya akan bicara mengenai berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita penting sekali untuk berakar di dalam Dia. Selain kita mulai menata kembali kehidupan kita, ya, supaya kita resemble the image of God in our life, kita juga harus tahu bahwa pada akhir-akhir zaman sekarang ini banyak pekerjaan nabi palsu dan pengajar-pengajar sesat yang datangnya dari dalam, firman Tuhan katakan, yang akan mematahkan dan menipu anak-anak Tuhan supaya mereka tidak bisa bertahan di dalam kehidupannya. Oleh karena ayat 7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Wow, Bapak Ibu sekalian. Begitu penting supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, to resemble our life, to become back, to gain back the imago, the image of God in our life. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan panjang, Bapak Ibu sekalian, tapi saya hanya mengingatkan kita harus kembali ke gambaran bahwa kita adalah diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Dan caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita harus menata kembali, resemble kembali. Meninggalkan yang lama, meninggalkan kedagingan kita, mematikan kedagingan kita, ganti dengan sesuatu yang buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ganti pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Biar segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kontrol Bapak Ibu sekalian hati dan pikiran kita. Mulai kita tertibkan waktu doa kita dan waktu firman Tuhan kita. Let's build the imago of God. Let's build the image of God kembali dalam kehidupan kita. Iblis akan membisikkan kamu tidak bisa. Tapi firman Tuhan pada pagi ini mengatakan kita bisa. Karena Yesus sendiri bisa. Dan apabila kita mau mengatakan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mendapatkan kembali the imago of God. I want to resemble the imago of God in my life. Maka Yesus akan bersyafaat kepada Allah Bapa supaya kita berhasil kembali mendapatkan imago of God in our life. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
mujizatmu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, menjadi satu dengan tubuh dan darah kita. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus dan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, setelah kami dengar firman Tuhan, supaya kami resemble our life dengan sungguh-sungguh untuk kembali menjadi image-nya Allah dalam kehidupan kami. Kami sekarang mau meneguhkannya dengan tubuh dan darah Yesus yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ambil roti. Kita ambil roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Roti di tangan kanan saya ini sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Anggur di tangan kanan saya. Sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Yang sempurna, yang tanpa cacat. Yang kami terima dalam perjamuan kudus ini. Menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga membuat tubuh kami yang tidak sempurna dijadikan sempurna oleh tubuh dan darah Yesus. Sehingga memungkinkan kami untuk regain back, untuk resemble, membangun kembali akan image Allah dalam kehidupan kami. Imago itu. Sehingga kami bukan saja menjadi manusia-manusia yang biasa-biasa saja. Manusia-manusia yang rata-rata. Tapi kami adalah anak-anak Allah. Yang punya identitas sebagai anak-anak Allah. Yang dibuat dan dibentuk sesuai dengan gambaran Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan. Semua sakit penyakit gugur dalam kehidupan kami. Dalam tubuh ini semua sakit penyakit gugur. Yang paling utama sakit penyakit rohani gugur Tuhan.
semua dosa, kesalahan kami, kejahatan kami, Tuhan kami akui dan Tuhan gugurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Membuat kami jadi bersih. Kelemahan-kelemahan tubuh kami yang sulit untuk membaca Alkitab, untuk sulit untuk berdoa, untuk sulit untuk berkomitmen dengan Tuhan, digugurkan dan kami menjadi kuat. Jadi orang yang bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan, mempunyai waktu untuk bertumbuh bersama dengan Engkau, Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kelemahan tubuh kami secara jasmani juga. Sakit penyakit, apakah itu kanker, tumor di dalam usus, gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit tulang belakang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tumor dalam otak, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh dan darah Yesus menyempurnakan tubuh jasmani kami juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Semua diberkati Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Amin. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam doa dan kita siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepada Engkau. Dan Engkau kembali menurunkan berkat-Mu untuk setiap kami pada pagi hari ini. Mari teman angkat tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari ini bersama dengan kasih Kristus dan keluarga kita. Haleluya. Amin. Shalom. You never lost a battle.